Hello everyone, welcome in physics lesson. Baik, kita akan um, memulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pada materi proses pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Akan tetapi, sebelum kita memulai materi kita ini, sebelum kita membahas materi kita ini, ada baiknya pertama-tama kita belajar kosakata, vocabulary, ya. Oke, kosakata yang pertama, panjang. Bahasa Inggrisnya long. Again, long. Next, mendidihkan. Bahasa Inggrisnya boil. Again, boil. Selanjutnya, suhu. Bahasa Inggrisnya temperature. Temperature. Next, gas. Bahasa Inggrisnya gas. Kemudian yang terakhir, isi. Bahasa Inggrisnya volume. Volume. Oke, demikianlah untuk pembelajaran kosakata kita pada hari ini. Silakan kosakata-kosakata yang sudah saya sampaikan tadi diulang-ulang di rumah sampai bisa, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Akan kita mulai pembelajaran kita, yaitu proses pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Pertama yang kita bahas yaitu proses pemuaian pada zat padat. Sebelumnya, kamu sudah mengetahui, kita sudah mempelajari 3 wujud zat, ya. Yang pertama adalah padat, kemudian yang kedua cair, dan gas. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah pada zat padat, proses pemuaian pada zat padat. Oke, contohnya ketika kita memanaskan, kita memberikan kalor panas pada batang logam. Maka logam itu ketika kita berikan panas, maka logam tersebut akan bertambah panjang. Yang artinya benda tersebut memuai, ya. Karena setiap benda yang diberikan panas, setiap benda yang dipanaskan, maka benda tersebut akan memuai, ya. Artinya bertambah, baik itu muai panjang, muai volume, ya, maupun muai luas, ya. Oke. Apa yang terjadi ketika bertambah panjang, ketika terjadi pemuaian pada batang logam? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah partikel-partikel zat tersebut bergerak ketika diberikan panas, ketika dipanaskan. Artinya terjadi gerakan-gerakan partikel yang semakin cepat, yang saling menumbuk antara partikel-partikel yang di dekatnya. Artinya jarak antara partikel tersebut semakin renggang. Itu yang mengakibatkan artinya zat padat tersebut semakin bertambah panjang. Itulah yang terjadi pada proses pemuaian pada zat padat. Kemudian yang kedua, proses pemuaian pada zat cair. Contohnya ketika kita mendidihkan atau memanaskan air, atau dalam bahasa sehari-hari memasak air, ya. Mendidihkan air. Apa yang terjadi ketika air kita didihkan? Ya, ketika air sudah mendidih, maka akan terjadi bertambah volume, artinya muai volume. Volumenya akan semakin bertambah. Artinya ketika air itu mendidih, maka air itu akan keluar, ya. Keluar. Artinya terjadi koefisien pemuaian volume, ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah proses pemuaian pada gas, ya. Proses pemuaian pada gas. Pemuaian gas terjadi jika gas diberikan
kalor, artinya kita berikan panas. Contohnya balon yang terkena sinar matahari ya. Contoh lain lagi yang mungkin pernah kamu temui ya, ketika menjelang hari-hari Imlek ya. Hari-hari Imlek, maka kamu sudah sering melihat itu lampu lampion ya, lampu lampion yang sering kamu dengar namanya itu lampu lampion ya. Jadi itu adalah ketika diberikan panas, diberikan api di bawah balon itu, maka balon itu akan terjadi proses isi ya, memuai ya. Akhirnya balonnya terisi gas. Akhirnya balon itu bisa terbang ya. Itulah contoh proses pemuaian pada gas. Oke, kita lanjutkan. Percobaan sederhana pada pemuaian zat cair dan zat padat ya. Pertama pada zat cair di sini. Ketika kita memanaskan air yang sudah kita isi di dalam gelas ukur yang disebut dengan Erlenmeyer ya, maka tinggi permukaan zat cair akan naik ya, akan naik ini ya. Ketika diberikan api di bawah ya, maka isi dari air zat cair yang ada dalam gelas ukur itu akan naik. Kemudian percobaan pada zat padat, yaitu pada alat yang disebut Mussenbrook, yaitu batang aluminium atau tembaga ya, yang akan ketika dipanaskan, maka panjang proses panjang akan terjadi ya, akan terjadi muai panjang. Oke. Pengaruh perbedaan koefisien muai zat ya, baik itu zat cair, zat padat dan gas. Di sini ada masing-masing rumusnya. Bagaimana untuk mencari muai panjang pada benda padat, untuk zat cair dan untuk gas sudah ada masing-masing rumusnya ya. Koefisien muai panjang, bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang padat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius, maka pertambahan panjang dirumuskan sebagai berikut. L1 dikali 1 ditambah alfa dikali suhu kedua dikurang suhu pertama, yaitu delta T ya. Delta T di sini ada rumusnya ya. Rumus untuk muai panjang, L ini adalah panjang benda saat dipanaskan ya. L0 itu panjang benda mula-mula, dan alfa itu koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang itu sudah ditentukan nanti. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu, yaitu rumusnya T2 dikurang T1. Itulah rumus untuk muai panjang. Kemudian rumus untuk muai volume. Rumus untuk muai volume, V sama dengan V0 dikali 1 ditambah C dikali delta T, di mana nilai dari C ini 3 alfa. Jadi kalau nilai psi kita ubah menjadi 3 alfa, maka V2 sama dengan V1 dikali 1 ditambah 3 alfa dikali delta T ya. Keterangan, V itu adalah luas pada saat dipanaskan. Kemudian V0 itu adalah luas benda mula-mula, dan Vc itu 3 alfa. Artinya koefisien muai volume, dan delta T itu perubahan suhu. Itu sudah tadi. Oke. Kemudian muai volume pada gas dirumuskan sebagai berikut.
V2 sama dengan V1 dikali 1 ditambah Vc dikali delta T, di mana Vc adalah koefisien muai volume yang nilainya sama dengan 1/273 derajat Celcius pangkat -1. Ya, keterangannya sebagai berikut. V1 adalah volume mula-mula, V2 adalah volume setelah dipanaskan. Vc itu adalah koefisien muai ruang dan delta T itu adalah perubahan suhu. Oke, demikianlah penjelasan kita untuk saat ini. Ya, semoga apa yang kamu dengarkan dapat kamu mengerti. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal, yaitu untuk muai panjang. Soalnya seperti ini. Dengarkan baik-baik dan perhatikan. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius dan koefisien muai panjang alfa sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Ya. Oke, yang pertama kita selesaikan dulu, kita tulis dulu diketahui dan ditanya. Dari soal diketahui itu adalah panjang mula-mula dari baja tersebut 1000 cm. Kemudian perubahan suhunya 50 derajat Celcius. Dan koefisien muai panjang 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah L, yaitu panjang setelah diberikan panas. Oke, ditanyakan L. Maka L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Masukkan L0-nya 1000, masukkan delta T-nya 12 kali 10 pangkat min 6 kali 50. Maka kalau kita kalikan 1000 kalikan dulu 12 kali 10 pangkat min 6 dikali 50. Maka 600 dikali 10 pangkat min 6. Itu hasilnya nanti. Maka kalikan 600 dikali 10 pangkat min 6 dikali dengan 1000. Kalikan dulu 1000 dikali 600 kali 600. Maka hasil 1000 dikali 600 hasilnya 600.000. 600.000 dikali 10 pangkat min 6 hasilnya 0,6. Ya, jadi pertambahan panjangnya adalah 0,6 cm ya. Oke, demikianlah untuk penjelasan contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu untuk muai volume. Perhatikan baik-baik contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Berarti suhu awalnya itu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5, maka tentukan volume bejana ketika diberikan suhu 75 derajat Celcius. Oke, kalau begitu kita yang pertama cari adalah diketahui dan ditanya. Diketahui tadi muai panjang pada koefisien bejana tersebut yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Akan tetapi nilai Vc di sini adalah 3 kali muai panjang. Maka 3 kali masukkan muai panjangnya.
2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5. Kemudian delta T. Di sini sudah diketahui tadi suhu awal yaitu 25 derajat dan suhu akhir 75 derajat. Maka untuk menentukan delta T-nya, maka T2 dikurang T1. Maka 75 dikurang 25 sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian volume awal 1 liter. Yang ditanya adalah volume kedua ketika diberikan panas. Oke, masukkan rumusnya. V2 sama dengan V1 dikali 1 ditambah Vc dikali delta T. Tinggal masukkan saja. Volume 1 tadi 1 liter dikali 1 ditambah Vc tadi 6. Ini sudah diketahui 6 kali 10 pangkat 5. Kalikan dengan delta T. Delta T tadi 50. Masukkan 50. Maka 1 dikali 1 tambah 3 kali 50 pangkat min 3. Ya. 3 kali 10 pangkat min 3. Sampai di sini dapat? Tidak dapat ya. Oke. Ini dapat hasilnya dari 60 kalikan dengan 50. 6 kali 50 sama dengan 300. 300 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Oke, sampai di sini paham? Oke, selesaikan. V2 sama dengan 1 dikali 1 tambah 3 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0,003. Maka V2 sama dengan 1 dikali 1,003. Maka hasilnya 1,003. Jadi perubahan volumenya menjadi 1,003 liter. Oke, demikianlah yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Kemudian di akhir slide saya sudah menyediakan tugas yang akan kamu kerjakan. Ya, inilah tugas yang akan kamu kerjakan. Jadi untuk mengerjakan ini, perhatikan contoh soal yang sudah kita bahas tadi. Itulah buat sebagai panduan kamu. Setelah tugas ini sudah selesai kamu kerjakan, maka fotokan hasilnya, tulis nama, kelas, dan tanggal tugas. Ya, kemudian hasilnya kirimkan ke WA pribadi saya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu. Terima kasih. Shalom.